hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hatiku. Yesus telah bangkit dari kematian. Hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Yesus telah mengalahkan maut, dan dosa telah diselesaikan di atas kayu salib, dan kebangkitannya menandakan kepada kita bahwa Ia adalah Allah yang maha kuasa. Kita bertemu lagi dalam acara Kabar Injil. Topik kita kali ini saya beri judul Kristus bangkit, iblis pun ketakutan. Kita akan membuka dan membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat pertama sampai yang ke-11. Nanti saudara bisa melanjutkan pembacaan ayat ini masing-masing di rumah, dan kita akan berfokus kepada ayat yang ketiga dan yang keempat, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian adalah hal yang sangat menakutkan bagi iblis dan merupakan kebencian bagi orang-orang yang sesat. Sudah sejak zaman para rasul Kristus, banyak ahli Taurat dan pemuka agama yang menyangkal kebangkitan Kristus ini. Dan sampai hari ini pun iblis terus berusaha meyakinkan manusia yang ada di muka bumi ini bahwa Yesus Kristus itu tidak bangkit dari kematian, sebab Dia tidak pernah disalibkan. Memang banyak pendapat dan teori manusia yang dipaksa-paksakan untuk memutarbalikkan fakta tentang penyaliban dan juga kebangkitan Yesus Kristus. Yang pasti, teori penyangkalan manusia akan kebangkitan Yesus Kristus itu pasti didalangi oleh roh iblis, karena iblis tahu benar bahwa apabila manusia mengerti kuasa kebangkitan Kristus, maka manusia dapat menggunakan kuasa itu untuk mengalahkan semua tipu muslihat iblis yang berusaha untuk terus membinasakan setiap sisi kehidupan manusia. Menghadapi semua itu, biarlah kita tetap bersikap tenang dan tidak perlu menanggapi teori-teori atau berita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan sedikit pun ragu akan kebenaran Injilnya. Rasul Paulus berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14. Umumnya gereja-gereja hanya membahas dan membicarakan soal kebangkitan Kristus pada hari kebangkitannya. Salib dan kebangkitan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait. Sebab tanpa kebangkitan, salib tidak punya arti apa-apa.
Tanpa kebangkitan Kristus, salib hanya merupakan suatu tragedi memilukan dan sebuah kekalahan belaka. Jika Kristus terus terbaring di dalam kubur dan tidak bangkit, dunia tetap berada dalam kegelapan dan hidup manusia tidak akan berarti apa-apa. Itulah yang dilakukan iblis, yaitu meracuni pikiran manusia sehingga manusia tidak percaya bahwa Kristus disalibkan dan pada hari yang ketiga telah bangkit dari kematian. Dengan ketidakkepercayaannya kepada Kristus, manusia pasti akan mengalami kebinasaan yang kekal selamanya di api neraka. Sebaliknya, barang siapa yang percaya kepada Kristus, ia akan mendapat jaminan keselamatan dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera menyertai saudara sekalian dimanapun berada. Salam Maranatha.